wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap semua ya? Halo Ini sebelum guys. Oke. Iya. Ke materi kita sebelum Uspuri mulai, Uspuri mau menyapa dulu. Ada Mbak Lala dan Mbak Lili. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bus. Iya, di sini juga ada Mbak Navia, kelas 5C. Halo Mbak, assalamualaikum. Halo. Ada juga. Ya, kameranya dinyalain dulu. Ya, dinyalain dulu kameranya. Ada juga, semuanya masih belum, kameranya dinyalain dulu semuanya. Ada juga Mas Andro. Mas Andro kelas 5D. Assalamualaikum Mas Andro. Waalaikumsalam, Us. Iya, gimana? Sehat? Gimana Sehat. kabarnya? Iya, alhamdulillah. Ada Mbak Nira Chandra. Assalamualaikum Mbak Nira Chandra. Waalaikumsalam, Us. Iya, ada juga. Ini Uspuri sekalian kenalan ya. Ada juga Mbak Sakila. Iya, Mbak Sakila, apa kabarnya? Ya, yang belum Baik, di Us. kameranya tolong dinyalain dulu. Uspuri mau melihat wajah anak kelas 5 ABCD ya. Ada juga Mbak Anis Nur Azizah. Assalamualaikum. Waalaikum, Us. Waalaikumsalam, Us. Iya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada Mbak Aurin. Mbak Aurin kelas 5 apa ya ini ya? 5A, Us. Iya, assalamualaikum Mbak Aurin. Waalaikumsalam, Us. Iya, ada Mbak Ailin kelas 5D. Assalamualaikum. Ya, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Waalaikumsalam, Us. Ya, yang belum bisa bergabung kita tunggu dulu sebelum Uspuri mulai. Ada lagi, ada Mbak Tiffany. Assalamualaikum Mbak Tiffany. Waalaikumsalam, Us. Mas Elang, assalamualaikum. Halo. Ada Mbak siapa lagi ini ya? Ada Mbak Nesia. Mbak Nesia, apa kabarnya hari ini Mbak Nesia? Alhamdulillah baik, Us. Alhamdulillah, meskipun suasana mendung, alhamdulillah ini anak-anak pada semangat ya. Pagi-pagi sudah pakai baju seragam, siap-siap sekolah. Tapi sekolahnya via daring, via HP, via laptop. Tapi nggak apa-apa. Sudah disiapkan LKS-nya apa belum ya? LKS tema 4. Sudah. Us. Iya, LKS tema 4 siapkan dulu. Jadi kita akan belajar sistem peredaran darah. Sudah siapkan dulu ya teman-temannya. Nah, padahal ini sudah kelewat materinya tapi akan Uspuri ulang lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi IPA. Sudah siap semuanya ya? Sudah pada sholat duha apa belum? Udah, Us. Sudah mandi pagi apa belum? Sudah dong, pastinya karena sudah cantik-cantik. Sudah pada ganteng-ganteng pakai seragam kaki, siap berangkat sekolah ya. Mudah-mudahan seragamnya masih cukup. Oke, hari ini sudah membantu orang tua belum ya? Mas Elang hari ini membantu orang tua apa ya? Membantu ibu apa tadi Mas Elang? Halo. Oh, belum connect. Oke. Kemudian Mbak Aurin sudah membantu ibu belum tadi pagi? Halo, silahkan dihidupkan dulu. Speakernya boleh dihidupkan dulu. Mbak Aurin sudah membantu ibu belum tadi pagi? Oke, insya Allah kalian Uspuri yakin semuanya sudah pada mandi pagi, membantu ibu, sholat duha. Oke ya, hari ini kita
kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Meskipun materi ini sudah kita pelajari pada minggu lalu, tapi Uspuri akan menjelaskan lagi tentang apa sih sistem peredaran darah pada manusia. Gitu. Manusia itu memiliki darah, memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah tertutup atau sistem peredaran darah ganda. Tertutup kenapa? Karena darah melewati pembuluh darah. Kok disebut sebagai peredaran darah ganda? Kenapa? Karena darah 2 kali melewati jantung. Oke, gitu. Bisa dibuka halaman 6. Halaman 6 dibuka dulu. Ini. Sambil disimak nanti Uspuri akan terangkan. Iya, sudah siap semua ya? Kita mulai lagi. Sistem peredaran darah manusia itu organ atau alat peredaran darahnya itu ada 3. Yang pertama, Mas Ishak, apa saja sih organ peredaran darah manusia itu? Halo, Mas Ishak. Liriknya. Halo? Iya. Organ peredaran darah manusia itu ada 3. Apa saja Mas Ishak ya? Jantung, pembuluh darah, satu lagi paru-paru. Iya, betul, 100. Jadi alat atau organ peredaran darah pada manusia itu ada 3, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Yang pertama, Uspuri akan jelaskan dulu dengan jantung. Anak-anak pasti semua punya jantung ya. Semua makhluk hidup itu Punya pasti mempunyai jantung. Punya dong itu. Jantung manusia itu terletak pada rongga dada sebelah kiri. Bisa dipegang rongga dada sebelah kiri. Kemudian besarnya seberapa? Itu sebesar kepalan telapak tangan ini. Itu adalah jantung manusia di sebelah kiri ini. Jantung, ini di dalam papan ini adalah gambar jantung. Peran jantung itu sangat penting sekali dalam sistem peredaran darah manusia. Sebelum Uspuri jelaskan tentang apa sih, bagaimana sih sistem peredaran darah pada manusia, yang pertama kita pelajari organ yang pertama dulu adalah jantung. Yang pertama ini, jantung manusia, perhatikan papan tulis bentar. Jantung manusia terdiri dari 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. 4 bagian ini. Lah, fungsinya apa, Us? Nanti fungsi masing-masing bagian akan Uspuri jelaskan. Jantung itu mempunyai otot yang sangat kuat. Ototnya sangat kuat karena fungsi jantung salah satunya adalah sebagai memompa darah. Memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, fungsi dari serambi kanan, bagian jantung yang ini adalah menerima darah yang kaya akan CO2 atau oksigen dari seluruh tubuh. Jadi ditampung di sini. Allahu Akbar. Kurang maju. Ininya yang ini loh. Oh gitu. Sudah. Oke, lanjut lagi ya. Jadi di sini bagian dari jantung. Nah, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Fungsi dari serambi kanan adalah menerima darah dari seluruh tubuh. Nih, bagiannya di sini, serambi kanan. Menerima darah yang kaya akan CO2 atau darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Jadi disimpan di sini darah yang kaya akan CO2 tadi. Kenapa darah dari seluruh tubuh kok kaya akan CO2? Karena darah yang dari seluruh tubuh itu habis bisa digunakan untuk aktivitas. Jadi nanti darahnya sudah darah akan CO2. Nah, di jantung nanti akan mengalami beberapa proses. Di sini ya, nih dari darah dari seluruh tubuh manusia ini akan ditampung di serambi kanan. Jadi fungsinya untuk menampung serambi kanan itu.
Kemudian bagian yang kedua yaitu bilik kanan. Bilik kanan bagiannya ini. Bilik kanan fungsinya adalah memompa darah yang kaya akan CO2 dari jantung menuju ke paru-paru. Jadi di sini, dari serambi kanan ini darah akan dialirkan turun ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan ini darah akan dipompa dari jantung menuju ke paru-paru. Ini fungsi dari bilik kanan. Paham anak-anak? Bisa dipahami ya? Iya. Sekarang fungsi bagian dari serambi. Bagian yang ketiga adalah serambi kiri. Serambi kiri di sini. Serambi kiri ini fungsinya adalah menerima darah. Menerima darah dari paru-paru tadi. Otomatis darah yang keluar dari paru-paru adalah darah yang kaya akan apa anak-anak? Mbak Gesang, halo. Darah kaya akan apa Mbak? Kalau keluar dari paru-paru itu darahnya kaya akan apa ya? Darah kaya akan oksigen. Nih, darah kaya akan oksigen. Kenapa sih darah yang keluar dari paru-paru itu menghasilkan oksigen? Karena fungsi dari paru-paru adalah penyuplai atau pemasok oksigen ke dalam darah. Jadi ketika masuk itu darah akan kaya akan CO2. Tetapi ketika keluar dari paru-paru darahnya berubah menjadi darah akan kaya O2. Ingat dalam sistem pernapasan manusia. Pada sistem pernapasan manusia, fungsi dari paru-paru adalah terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Pertukaran antara karbon dioksida menjadi oksigen O2. Siapakah bagian dari paru-paru yang berfungsi menghasilkan O2 dari CO2 menjadi O2? Ada alveolus. Nah, dari alveolus ini darah yang kaya akan CO2 tadi akan diubah menjadi darah yang akan O2. Darah yang kaya akan oksigen keluar di sini, keluar dari paru-paru akan ditampung di sini. Darahnya sudah menjadi darah yang bersih lagi, bukan lagi darah yang kaya CO2. Ditampung di sini di serambi kiri. Jadi fungsi dari serambi kiri adalah menampung darah yang kaya akan O2 dari paru-paru. Setelah dari serambi kiri, darah akan turun kemana? Ke bilik kanan. Ke bilik kiri, maaf. Di bilik kiri ini, tugas dari bilik kiri sama bilik kanan tadi. Fungsinya adalah memompa darah yang kaya akan O2 dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Jadi fungsi bilik ini adalah memompa darah yang kaya akan O2 dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sini, lewat sini. Jadi bilik kiri itu otot dindingnya lebih kuat dari bilik kanan. Kenapa? Karena bilik kiri mempunyai tugas yang lebih berat daripada bilik kanan. Kalau bilik kanan kan hanya memompa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Tetapi jika bilik kanan itu dari jantung ke paru-paru. Tetapi kalau bilik kiri itu memompa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Paham ya anak-anak? Jadi bagian dari jantung ada 4, sudah paham ya anak-anak? Mbak Nasma sudah paham belum? Sudah. Uspuri ulang sekali lagi. Jantung manusia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Adapun fungsi dari serambi kanan, ini di LKS juga ada, anak-anak bisa baca. Di Primat PH juga ada. Fungsi dari serambi kanan itu menampung darah yang kaya akan CO2 atau kaya akan oksigen dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Jadi fungsinya hanya menampung saja. Sedangkan fungsi dari serambi kiri adalah menerima darah atau menampung darah yang kaya akan O2 atau kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung di sini. Fungsi itu ya, fungsi bagiannya. Sedangkan bagian yang ketiga adalah bilik kanan. Di
sini bilik kanan. Fungsinya apa sih tadi? Bilik kanan adalah memompa darah yang kaya akan CO2 dari jantung menuju ke paru-paru. Gitu. Fungsi dari bagian yang keempat adalah bilik kiri. Bilik kiri fungsinya memompa darah yang kaya akan O2 dari serambi kiri menuju ke seluruh tubuh. Begitu ya, itu bagian-bagian dari jantung. Semoga bisa dipahami. Oke, paham? Paham anak-anak? Paham. Oke, itu organ pertama. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Ini secara umum gambar jantung itu seperti ini. Bagian-bagiannya apa saja, Us? Tadi sudah ada 4 bagian. Aduh, kepencet. Ada 4 bagian, ada juga lagi pembuluh darahnya. Nanti akan Us dijelaskan. Untuk bagian jantung sudah paham. Kita masuk ke organ peredaran darah yang kedua, yaitu paru-paru. Meskipun paru-paru ini bukan organ utama sistem peredaran darah, tapi paru-paru ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peredaran darah. Ada yang tahu fungsi dari paru-paru itu apa? Mbak Jovisa, kelas 5C, bisa bantu Uspuri. Fungsi dari paru-paru ini apa, Mbak? Halo? Halo, Assalamualaikum Mbak Jovisa. Halo, bisa dinyalakan speakernya, Mbak Jovisa. Ya, Us. Iya, fungsi dari paru-paru tadi apa, sayang? Fungsi dari paru-paru. Untuk bernafas. Untuk bernafas, betul. Karena bernafas itu menghirup apa, sayang? Menghirup udara, betul. Iya. Yang dicari apanya? Apakah udaranya semua? Enggak, yang dihirup itu udara yang mengandung oksigen. Gitu ya. Jadi fungsi dari paru-paru ini adalah pada sistem peredaran darah, yaitu untuk menyuplai, untuk memasuk oksigen ke dalam darah. Gitu. Bagian dari paru-paru sudah anak-anak pelajari di sistem pernapasan manusia. Kemarin sudah Uspuri jelaskan. Paham? Untuk yang ketiga, untuk bisa dibuka LKS-nya halaman 7. Bagian yang ketiga adalah pembuluh darah. Organ atau alat peredaran darah yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu apa sih, Us? Pembuluh darah itu adalah organ tempat mengalirnya darah. Kalau bahasa umumnya sebagai selangnya. Selang untuk mengalirkan darahnya. Nah, darah itu beredar dari ke seluruh tubuh, itu melalui pembuluh darah. Nah, gitu. Jadi, darah harus mengalir sesuai dengan alirannya. Di mana? Di pembuluh darah. Nih, pembuluh darah pada manusia itu ada 3, anak-anak. Dibuka LKS-nya halaman 7. Yuk, tolong dibacakan. Mas Faldan. Mas Faldan mana? Assalamualaikum. Iya, LKS-nya udah dibuka belum, Mas? Belum. Oh, alah. Dicari dulu LKS-nya. Iya, Mbak Nira Chandra. Halo, Assalamualaikum. LKS-nya sudah dibuka belum, sayang? Sudah, LKS. Halo. Iya, Mas. Halo, Assalamualaikum Mbak Nira Chandra. LKS-nya sudah dibuka belum, Mbak? Halo. Oh ya, belum connect. Ya, sistem pada pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Kemudian pembuluh balik atau namanya pembuluh vena. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, di mana? Nih, pembuluh darah itu kalau pada organ peredaran itu berupa ini loh anak-anak. Berupa kayak selang ini, penghubung antara organ satu dengan organ yang lain. Ini namanya pembuluh darah. Nih, jadi seperti ini, seperti selang-selang penghubung. Lah, pembuluh darah ini tempat untuk mengalirkan darahnya. Jadi anak-anak bisa pahami di sini. Nah, di sini ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu yang sini. Pembuluh darah vena adalah atau kava itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Namanya pembuluh vena. Di sini. Kemudian yang di sini
Arteri, pembuluh darah arteri yang sini tuh. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ada juga yang namanya aorta. Di sini nggak ada ya. Aorta itu arteri besar. Arteri besar namanya aorta. Kenapa disebut arteri besar? Karena dia mengalirkan darah dari keluar dari jantung menuju ke paru aorta itu. Gitu. Paham ya? Itu pembuluh darah. Di sini ada juga kok ini namanya juga arteri pulmonalis. Kemarin juga udah belajar sama Uspuri. Ada juga ada vena pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis adalah arteri atau pembuluh darah yang mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Namanya arteri pulmonalis, pembuluh darahnya. Kemudian ada juga namanya vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke jantung. Jadi yang berhubungan dengan paru-paru itu kalau mudah mengingatnya adalah ada namanya pulmonalis. Ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis. Jadi seperti itu. Iya. Agak bingung ya anak-anak? Iya, makanya Uspuri ulang lagi ini. Sebenarnya materinya sudah kelewat ini. Kita sudah masuk ke gangguan kesehatan. Tapi nggak apa-apa. Uspuri ulang lagi biar anak-anak lebih paham. Nih, jadi ulang sekali lagi. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Gitu. Oke, yang pertama tadi organnya ada 3. Paru-paru, ada jantung, ada pembuluh darah. Ada 3. Ada 3 alat atau organ peredaran darah jantung. Nah, berdasarkan aliran peredarannya, sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 2. Kemarin pasti pada bingung. 1, sistem peredaran darah besar. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Uspuri ulang lagi. Berdasarkan alirannya, sistem peredaran darah pada manusia ada 2. 1, sistem peredaran darah besar. Yang 1, sistem peredaran darah kecil. Apa sih sistem peredaran darah besar itu? Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung, beredar ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Makanya besar karena melewati seluruh tubuh. Dimulai dari mana? Oke, di sini kita mulai. Sistem peredaran darah manusia, Uspuri akan jelaskan dulu bagaimana alurnya. Kok darah bisa beredar di seluruh tubuh? Akan Uspuri jelaskan sebelum Uspuri masuk ke sistem peredaran darah besar dan kecil. Yang pertama, darah dari seluruh tubuh, dari tubuh kita. Sebagian besar organ kita adalah darah. Ingat lagi fungsi dari darah, banyak sekali ya. Fungsi dari darah adalah salah satunya adalah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan yang sudah dihasilkan dari organ pencernaan. Jadi berkaitannya anak-anak pernapasan, organ pencernaan itu berkaitan semua. Nah, sari makanan di dalam tubuh yang sudah didapatkan dari makanan dari sistem pencernaan itu akan dialirkan oleh darah. Nih, dari seluruh tubuh darah kalau sudah dipakai aktivitas manusia untuk olahraga, untuk belajar, itu darahnya itu darah yang sudah kotor, sudah kaya akan CO2, tidak bagus lagi. Lah bagaimana biar darahnya menjadi bersih lagi, darah menjadi sehat lagi, kita bisa melakukan aktivitas lagi dengan sehat. Caranya atau prosesnya seperti ini. Dari seluruh tubuh manusia ya, dari tubuh bagian atas, bawah itu darah kaya akan CO2 atau darah kaya akan karbon dioksida. Dari sini di seluruh tubuh melewati pembuluh darah vena, darah masuk ke paru-paru. Darah akan masuk ke jantung, maaf.
Dari seluruh tubuh, darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan, akan ditampung di sini. Kemudian dari serambi kanan, darah akan turun menuju ke bilik kanan di sini. Dari bilik kanan, Itu apa? darah yang kaya akan CO2 tadi akan naik, akan dipompa oleh bilik kanan menuju ke paru-paru, melewati sebuah pembuluh yang namanya pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru, darah yang akan CO2 akan ditukar, akan disuplai oleh paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen. Sudah menjadi darah yang bersih lagi. Di sini turun melewati pembuluh darah namanya velma pulmonalis. Turun kembali ke jantung pada bagian yang namanya serambi kiri. Di serambi kiri yang sudah bersih tadi, darah yang sudah kaya akan O2 akan ditampung di serambi kiri. Kemudian di sini turun lagi kemana? Ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah yang sudah bersih kaya akan oksigen ini akan dipompa ke seluruh tubuh. Nih, melewati aorta pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya namanya aorta atau arteri besar. Jadi keluar dari jantung, darahnya itu sudah darah bersih, darah yang kaya akan oksigen. Dari seluruh tubuh, ini akan diedarkan ke seluruh tubuh darah yang sudah bersih tadi, menuju seluruh tubuh melalui sebuah pembuluh yang namanya adalah pembuluh arteri. Gitu. Anak seperti itu ya. Dari seluruh tubuh ini akan kembali lagi seperti tadi, berputar terus seperti itu. Ya. Paham ya, kemarin sudah Uspri jelaskan juga, ini hanya mengulang saja. Semoga anak-anak bisa paham. Oke, yang ketiga. Kemarin berdasarkan alirannya ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil. Ini ketika ujian nasional anak-anak itu sering sekali. Bagaimana proses sistem peredaran darah, alurnya, sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar itu suruh menyebutkan anak-anak. Alurnya seperti apa sih? Gitu. Alurnya, sistem peredaran darah kecil, kecil dulu ya. Sistem peredaran darah kecil itu sistem peredaran darah yang darahnya dari jantung ini ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Jadi jantung, paru-paru, jantung. Itu sistem peredaran darah kecil. Prosesnya dari mana, Us? Prosesnya dari sini, dari bilik kiri. Sistem peredaran darah kecil ini di soal ada kemarin. Dari bilik kiri, yang kecil ya, ini ya peredaran darah kecil ya, dari bilik kiri, darah akan masuk ke paru-paru, akan dipompa di paru-paru. Setelah itu darah akan keluar dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Ini sistem peredaran darah kecil. Jadi sistem peredaran kecil, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Iya, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Itu prosesnya. Kalau disuruh menyebutkan pakai pembuluh darah berarti dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vilna pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri. Itu kalau pembuluh darahnya suruh menyebutkan. Tapi kalau organnya saja berarti bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Gitu ya. Untuk mengingatnya, sistem peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Gitu. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Bagaimana prosesnya? Prosesnya diawali dari bilik lagi. Bilik kiri, kemudian keluar seluruh tubuh dipompa bilik kiri melalui aorta, seluruh tubuh kembali lagi ke jantung pada bagian serambi kiri. Jadi prosesnya kalau peredaran darah besar, bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Kalau disuruh menyebutkan pakai pembuluh darahnya berarti bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Gitu. Agak ini memang dari materi kelas 5 yang paling
memerlukan perhatian itu cuma sistem peredaran darah. Itu memang butuh pemahaman yang lebih anak-anak. Jadi jangan segan-segan untuk melihat video yang Uspuri bagikan kemarin. Bagaimana prosesnya itu silakan diulang-ulang lagi. Di kemarin Uspuri sudah jelaskan tahap-tahapnya seperti apa, bisa diulang lagi kalau belum paham. Gitu. Oke, biar semangat lagi kita nyanyi dulu ya. Kalau melihat ini terus pusing, kita nyanyi dulu. Oke, Uspuri mau nyanyi dulu biar kita selalu sehat. Kalau kita sehat, peredaran darah kita juga akan sehat. Oke, gini nanti didulukan bareng-bareng, Uspuri nyanyi dulu. Kalau kau suka hati, ayo sehat, ayo. Kalau kau suka hati, ayo sehat, ayo. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, olahraga, ayo. Ulang ya sekali lagi, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Kalau kau suka hati, ayo sehat, ayo. Kalau kau suka hati, ayo sehat, ayo. Ayo. Kau suka hati, olahraga, ayo. Oke, siapkan dulu, mic-nya dihidupkan dulu. Kita nyanyi bareng-bareng dulu. Oke. 1, 2, hidupkan dulu ya. Speakernya dihidupkan dulu speakernya. 1, 2, 3, yuk. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati. Ayo kurang kompak. Kau suka hati bilang sehat. Oh, bilang sehat. Oke, boleh. Kau suka hati bilang sehat. 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 Kau suka hati. Yo, Mas Banu. Ini Mas Banu. Ayo. Kalau kau suka hati, mari kita Lakukan. suka hati, olahraga. Ayo, gitu ya. Ayo. Ayo. Semuanya pengen sehat nggak? Ayo. Terus. Iya, semuanya pengen sehat. Nah, apa sih hubungannya? Olahraga kan lagunya ada. Olahraga. Ayo. Ternyata anak. Oke. Ini dimatikan dulu. Ini dimatikan dulu. Ternyata olahraga menjaga kesehatan darah. Ya, juga ada. Di sini bisa dibuka halaman 26-27. Di sini ada bagaimana sih cara-cara kita agar sistem peredaran darah ini bisa tetap sehat anak-anak. Yang pertama tadi olahraga. Karena kalau olahraga itu kan kita kalau habis olahraga itu kan kita napasnya jadi terengah-engah gitu. Nah, dengan napas seperti itu otomatis kerja jantungnya menjadi lebih cepat. Sehingga suplai oksigen dari paru-paru itu menjadi lancar. Jadi kalau suplai oksigennya lancar, otomatis sistem peredaran darahnya akan kembali lancar. Jadi jangan lupa anak-anak meskipun di rumah, meskipun kalian belajarnya di rumah, ditempatkan untuk olahraga. Itu. Kemudian di samping olahraga di sini ada memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi jika kita ingin sehat, nutrisi yang kita makan itu harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Karena apa? Itu sudah merupakan vitamin dan mineral yang diberikan oleh tubuh. Jangan makannya hanya karbohidrat saja. Jangan tiap hari hanya makan sama ayam saja. Berarti kan hanya karbohidrat sama protein. Padahal di tubuh itu kandungan protein, mineral, vitamin itu sangat diperlukan lagi. Sangat dibutuhkan. Jadi kalau bisa, kalau makan itu harus ada yang pertama nasi bagi karbohidratnya. Kemudian ada sayur. Kemudian ada lauk. Lauknya nggak harus ayam. Lauknya boleh pakai protein nabati. Boleh pakai tahu, boleh pakai tempe gitu. Kalau sempat, jangan lupa ada buah juga. Buahnya kalau sekarang musimnya mangga ya. Anak-anak bisa makan mangga sehari 1 misalnya.
Kemudian Iya. jangan lupa dilengkapi dengan susu. Di samping itu, untuk menjaga sistem peredaran darah ini supaya menjadi lancar, yang kedua adalah menghindari makanan yang mengandung gula dan garam. Ayo. Garam itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jangan terlalu banyak, tetapi jangan juga kurang. Yang ketiga adalah menghindari makanan yang banyak mengandung kolesterol. Kenapa sih, Us? Kok nggak boleh sih kita makan itu kolesterol, makanan yang jerohan yang terlalu banyak? Itu kalau terlalu kita makannya berlebihan, itu juga tidak bagus anak-anak untuk sistem peredaran darah ini. Kenapa? Ini, ingat ya, di dalam peredaran darah itu ada yang namanya selang-selang penghubung ini. Ada pembuluh darah ini. Jika kita makan lemak dan kolesterol terlalu banyak, itu nanti kolesterol dan lemak tadi akan menumpuk di dalam selang ini, dalam pembuluh darah ini. Terjadi tumpukan lemak dan kolesterol di sini. Akibatnya apa? Kalau di sini ada tumpukan, ada kolesterol yang menghambat ini, menjadi kerak-kerak di sini, di dalam pembuluh darah ini, maka otomatis sistem peredaran darah kita menjadi tidak lancar. Kita mudah lemas, kita mudah sakit, karena ada tumpukan-tumpukan kolesterol jahat dan lemak-lemak yang ada di sini. Akibatnya ini tidak lancar. Yang harusnya misalnya diameternya 5 cm, misalnya 5 cm ya, ini cuma misalnya saja. Nah, kalau ada kolesterol di sini, ada lemak jahat di sini, otomatis yang harusnya 5 cm itu menjadi berkurang. Misalnya harus hanya menjadi 4 cm atau 3 cm. Akibatnya peredaran darahnya tidak lancar. Seperti itu. Nah, ini akan menghambat. Jadi kalau bisa batasi atau menghindari. Boleh makan tapi secukupnya. Yang keempat, cara yang bisa kita lakukan supaya ini organ peredaran darah ini lancar. Yang keempat adalah menghindari merokok, minuman keras atau beralkohol, dan obat-obatan terlarang. Ini sangat berbahaya sekali anak-anak buat kesehatan kita, terutama kesehatan organ peredaran darah. Yang kelima adalah, yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, ini kalau di rumah, karena kayak kita kan nggak sekolah pagi-pagi belajar ya, harus pagi-pagi siap-siap. Jangan malah setiap hari malah begadang anak-anak, lihat TV sampai malam, kemudian melakukan aktivitas yang kurang berguna pada malam hari, itu juga dibatasi. Ketika malam hari, kalau tugasnya sudah selesai, membantu ibu sudah selesai, murojaahnya sudah tercapai, jangan lupa segera istirahat. Istirahat yang cukup. Misalnya dari jam 9 atau jam 8, jam 9 tidur, nanti jam 4 subuh itu bangun. Insya Allah badan kita sehat. Siang hari gunakan untuk istirahat juga, jangan hanya main saja, boleh dengan istirahat 30 menit atau 1 jam untuk mengoptimalkan kerja organ peredaran darah atau organ di dalam tubuh kita. Yang terakhir adalah untuk menjaga itu adalah banyak minum air putih. Air putih itu juga bagus sekali untuk organ peredaran darah kita. Jadi di sini akan melancarkannya. Semakin banyak air putih yang kita minum, organnya juga semakin lancar. Takarannya itu sehari itu berapa anak-anak? 8 liter. 8 liter itu insya Allah tubuh kita sehat. Dengan menerapkan perilaku yang sehat itu, insya Allah badan kita menjadi sehat. Sebenarnya masih banyak lagi ya materi yang ingin Uspuri sampaikan. Untuk pelajaran di rumah, silakan anak-anak pelajari tentang gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah. Kemarin sudah Uspuri sampaikan materinya, nanti diulang lagi ya. Ada gangguannya, ada misalnya ada hipertensi, ada hipotensi, ada anemia, ada thalassemia, kemudian ada jantung koroner. Nah, kemarin sudah Uspuri bahas ya. Nah, sebelum Uspuri akhiri, kita nyanyi dulu sama-sama lagi. Yuk. Bisa dihidupkan lagi speakernya. Yuk, kita nyanyi yang kompak. Silakan hidupkan dulu sebelum Uspuri akhiri. Sudah? Oke, ayo dulu. Oke. Are you ready? Ready. Iya. Nyanyi yang ini ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, ayo sehat. Sehat. Kalau kau suka hati, ayo sehat. Sehat. Mana suaranya ya?
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati olahraga, ayo. Ayo. Kak, sebelum kita akhiri ada pertanyaan apa tidak ya? Oh, enggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua paham. Nanti kalau belum paham bisa Jabri Uspuri. Paham. Nanti belum paham, silahkan diterangkan lagi. Insya Allah nanti Uspuri akan terangkan lagi, ya. Iya, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, Us. Marilah pembelajaran IPA pada pagi hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, anak-anakku, diakhiri. Semangat selalu, salam sehat, jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat duha, jangan lupa murojaahnya ya. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.